pada kehidupan manusia. Contoh sederhana terlihat saat seseorang membuat kopi. Minuman tersebut merupakan larutan karena menyatukan air sebagai zat pelarut dan bubuk kopi menjadi zat terlarut hingga akhirnya menjadi campuran homogen. Larutan adalah campuran homogen yang tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Secara umum, larutan kerap dikenal dalam bentuk zat cair. Namun, sebenarnya larutan juga bisa berbentuk gas dan padat. Contoh larutan berupa gas adalah gas nitrogen. Nitrogen tersusun dari unsur gas O2 sebagai pelarut dan CO2 menjadi zat terlarutnya. Lalu, contoh larutan padat ditemukan pada kuningan yang tersusun dari unsur timah sari atau Zu dan tembaga atau Cu. Dalam larutan, pelarut umum atau universal adalah air. Air memudahkan banyak zat untuk larut di dalamnya ketimbang jenis pelarut lainnya. Lalu, ada pula pelarut selain air, seperti trikloroetanol, alkohol, triklorometana, tetraklorometana, white spirit, dan white spirit plus aseton yang masing-masing memiliki penggunaan untuk tujuan tertentu. Larutan memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan tingkat kelarutannya, larutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, larutan tak jenuh, yaitu larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Yang kedua, larutan jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Berdasarkan konsentrasinya, larutan dibagi menjadi 2. Yang pertama, larutan encer, yakni larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya, misalnya phase tonic, air mawar, astrigen, dan sebagainya. Yang kedua, larutan pekat, yaitu larutan dengan zat terlarut relatif lebih banyak, namun tidak sampai melebihi pelarutnya, misalnya kopi hitam kental. Berdasarkan wujud pelarut dan zat terlarutnya, pada kategori ini, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan padat, cair, dan gas. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi 2. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa mengantarkan arus listrik karena zat dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Yang kedua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion, misalnya